Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah untuk memperingati Kamis Putih ini diambil dari Yohanes 13 ayat 1-17 dengan tema Yesus teladan bagi kita. Di sebuah desa kecil di Galilea, Yesus dan para muridnya berkumpul untuk makan malam terakhir sebelum perayaan Paskah. Mereka berkumpul di sebuah ruangan yang sederhana dengan meja yang dipenuhi dengan roti dan anggur. Saat mereka duduk bersama, Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba untuk meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa-Nya. Meskipun begitu, Ia tidak melupakan tugasnya untuk mengajar dan memberikan contoh kepada murid-muridnya. Dengan penuh kasih, Yesus bangkit dari meja, melepas jubahnya, dan mengambil selembar kain. Dia menuangkan air ke dalam sebuah mangkuk dan mulai mencuci kaki para muridnya satu persatu. Murid-muridnya terkejut dan terheran-heran karena tugas mencuci kaki biasanya dilakukan oleh hamba. Namun, Yesus dengan rendah hati menjelaskan bahwa Ia melakukan ini sebagai contoh pelayanan dan kasih yang harus mereka ikuti. Ia mengatakan kepada mereka bahwa Ia adalah guru dan Tuhan mereka. Namun Ia telah memberikan contoh pelayanan yang rendah hati dan kasih kepada mereka. Setelah mencuci kaki mereka, Yesus mengeringkan kaki para muridnya dengan kain yang Ia kenakan. Ia kembali ke meja dan berkata kepada mereka, "Jika Aku, sebagai Tuhan dan Guru, telah mencuci kaki kalian, maka kalian juga harus saling mencuci kaki satu sama lain. Aku memberikan contoh ini agar kalian belajar untuk menjadi hamba yang rendah hati dan penuh kasih." Para muridnya merasa terharu dan malu karena Yesus, yang seharusnya mereka layani, justru melayani mereka dengan begitu rendah hati. Mereka menyadari bahwa pelayanan dan kasih adalah inti dari ajaran Yesus. Tema Yesus teladan bagi kita ini sangat relevan dalam perayaan Kamis Putih. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang rendah hati dan penuh kasih. Ia tidak hanya memberikan contoh pelayanan kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada kita sebagai umat-Nya. Dalam perayaan Kamis Putih, kita dipanggil untuk merenungkan tentang sikap rendah hati dan pelayanan yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Ia mengajarkan kita untuk mengasihi dan melayani sesama dengan hati yang rendah hati, tanpa memandang status atau jabatan. Ketika kita melihat Yesus mencuci kaki para muridnya, kita juga diajak untuk merenungkan tentang pentingnya pelayanan dalam kehidupan kita. Pelayanan bukanlah tugas yang hanya dilakukan oleh para pemimpin gereja atau orang-orang tertentu, tetapi merupakan panggilan bagi setiap orang Kristen. Melalui perayaan Kamis Putih, kita diingatkan untuk mengikuti teladan Yesus dalam pelayanan dan kasih. Yesus memberikan contoh bahwa pelayanan bukanlah tentang kekuasaan atau penghargaan, tetapi tentang memberikan diri kita sepenuhnya untuk kebaikan orang lain. Dalam perayaan Kamis Putih, mari kita merenungkan dan memikirkan bagaimana kita dapat meniru sikap rendah hati dan pelayanan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar untuk mengasihi dan melayani sesama dengan rendah hati, tanpa pamrih, dan dengan kasih yang tulus. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi dunia dalam pelayanan dan kasih. Melalui perayaan Kamis Putih, mari kita memperkuat tekad kita untuk mengikuti teladan Yesus dan menjadi hamba yang rendah hati dan penuh kasih bagi sesama. Lalu, apa arti pelayanan dalam kehidupan Kristen? Dan bagaimana kita dapat mengikut teladan Yesus dalam pelayanan kita sehari-hari? Pelayanan dalam kehidupan Kristen memiliki arti yang sangat penting. Pelayanan bukanlah sekadar melakukan tugas-tugas gerejawi atau kegiatan amal saja, tetapi merupakan panggilan untuk mengasihi dan melayani sesama dengan rendah hati dan penuh kasih, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Mengikuti teladan Yesus dalam pelayanan sehari-hari berarti mengadopsi sikap dan tindakannya. Berikut adalah beberapa cara kita dapat mengikuti teladan Yesus dalam pelayanan kita, yaitu: pertama, rendah hati. Yesus menunjukkan sikap rendah hati dengan mencuci kaki para murid-Nya. Kita juga harus belajar untuk merendahkan diri dan tidak memandang rendah tugas-tugas yang dianggap remeh. Setiap tugas pelayanan, baik yang besar maupun kecil, memiliki nilai dan pentingannya sendiri. Kedua, penuh kasih. Kasih adalah inti dari pelayanan. Yesus mengasihi dan melayani orang lain tanpa pamrih.
Kita harus mengasihi sesama dengan tulus, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Pelayanan yang dilakukan dengan kasih akan memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan orang lain. Ketiga, mengutamakan kebutuhan orang lain. Yesus selalu mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri. Dalam pelayanan sehari-hari, kita harus belajar untuk melihat dan merespons kebutuhan orang lain dengan penuh perhatian dan kepedulian. Mengorbankan waktu, energi, dan sumber daya kita untuk kepentingan orang lain adalah cerminan dari pelayanan yang sejati. Keempat, memberikan teladan. Yesus adalah teladan yang sempurna dalam pelayanan. Kita juga harus berusaha menjadi teladan bagi orang lain melalui tindakan dan sikap kita. Dengan hidup yang konsisten dengan ajarannya, kita dapat menginspirasi dan membimbing orang lain untuk mengikuti Yesus. Kelima, melayani dengan Roh Kudus. Pelayanan yang sejati hanya mungkin dilakukan dengan dukungan dan bimbingan Roh Kudus. Dalam setiap tindakan pelayanan kita harus mengandalkan dan meminta bimbingan Roh Kudus, agar kita dapat melaksanakan pelayanan dengan kebijaksanaan dan kuasa-Nya. Mengikut teladan Yesus dalam pelayanan sehari-hari adalah sebuah perjalanan rohani yang terus-menerus. Diperlukan kesetiaan, ketekunan, dan kerendahan hati untuk terus mengasah diri dan tumbuh dalam pelayanan. Melalui doa, bacaan Alkitab, dan persekutuan dengan sesama Kristen, kita dapat terus mengembangkan karakter dan pelayanan yang menggambarkan Yesus Kristus. Amin.